Saya kira Hakim MK bukan tidak paham soal ini. Hakim MK sangat paham. Tapi masalahnya adalah sekali lagi kepentingan politik yang menyebabkan ini semua akhirnya keluarnya jadi A atau jadi B. Dan ini menyedihkan memang. Karena MK diharapkan berperan sebagai the guardian of the constitution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan ini Rizal Ramli yang marah-marah ya. Karena gugatan dia mengenai penghapusan presidensial threshold 20% itu ditolak legal standingnya oleh MK. Ya lawyernya saya ya, tapi coba kita lihat ya kemarahannya kenapa. Nanti saya tambahkan. Rizal Ramli soal gugatan PT 20% ditolak. Titik 2, MK lebih dengar suara kekuasaan, picik. Luar biasa ya. Saya kira wajar ya marah karena memang putusannya itu ya sangat aneh. Tiba-tiba MK mengatakan legal standing Rizal Ramli dan satu pemohon lainnya bertindak sebagai voters, pemilih, itu ditolak. Padahal 12 permohonan sebelumnya, kalau tidak salah 12 ya, itu diterima legal standing perseorangan. Jadi MK mengatakan yang dirugikan itu adalah partai politik. Padahal jelas pemilih juga dirugikan. Itulah sebabnya putusan MK itu tidak bulat. Jadi ada 4 orang hakim yang mengajukan dissenting opinion, menganggap bahwa harusnya legal standing sebagai pemilih ya itu dikabulkan karena pemilih dirugikan dengan penerapan presidensial threshold yang menyebabkan terbatasnya calon presiden ya, seperti kita semua kan, kita di fait accompli kalau tidak A, B. Padahal saya pribadi misalnya mengatakan setelah mengevaluasi masa pemerintahan Jokowi tahap pertama, saya mengatakan banyak masalahnya ya. Dan karena itu saya tidak puas ya, walaupun saya waktu itu masih berkedudukan sebagai komisaris utama misalnya, sejak 2017 saya sudah menyampaikan kritik. Kan berhenti sebagai komisaris utama kan baru sebulan setelah saya membuat YouTube. Saya buat YouTube tanggal 22 Maret, diberhentikan kan tanggal 20 April. Jadi saya melihat bahwa banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satunya adalah lemahnya dalam hal penegakan hukum atau law enforcement. Dan semakin hari kan semakin terlihat bagaimana penegakan hukum ini timpang, cenderung tidak equality before the law. Makanya salah satu PR bagi Listio Sigit Prabowo adalah bagaimana membuat penerapan hukum yang adil, tidak hanya tajam kepada mereka yang beroposisi pada kekuasaan, tapi tajam kepada semua penjahat. Penjahat bukan mereka sekadar pelanggar ya, yaitu penjabret, pemerkosa, teroris dan lain sebagainya. Bukan mereka yang sekadar berbeda pendapat atau mereka yang diadukan ke polisi karena dianggap melakukan pelanggaran undang-undang ITE misalnya. Oke, kita bacakan ya. Rizal Ramli soal gugatan PT 20% ditolak. Titik 2, MK lebih dengar suara kekuasaan, picik, sebagaimana dilansir oleh kumparan.com ya. Kita lihat ya. Ex Menko Maritim Rizal Ramli menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya soal penghapusan syarat ambang batas capres atau presidensial threshold 20%. Bukan keputusan ya, tapi putusan. Jadi kalau vonis itu namanya putusan, kalau keputusan itu adalah dalam ranah administrasi ya. Rizal Ramli mengaku kecewa dengan alasan penolakan MK, yaitu legal standing Rizal Ramli dianggap lemah. Saya minum dulu ya. Kami sangat kecewa dengan putusan MK yang tidak memiliki argumen hukum yang kuat. MK lebih mendengarkan suara kekuasaan.
MK ketakutan membiarkan kami hadir di pembahasan substansi perkara. Para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang memadai, kata Rizal Ramli dalam keterangannya Minggu 17 Januari, hari ini ya. Rizal menilai justru basis argumen para hakim Mahkamah Konstitusi tersebut lemah. Menurut dia, MK justru menutup rapat celah untuk memperbaiki sistem pemilu menjadi lebih bersih dan amanah. Cara cepat dan picik yang dilakukan para hakim MK dengan menolak legal standing, Dr. Rizal Ramli menunjukkan lemahnya basis argumen mereka, sehingga menggunakan cara kekanak-kanakan untuk menutup kesempatan melakukan pembahasan tentang sistem pemilu yang bersih dan amanah, lanjut dia. Rizal Ramli kini tengah mempertimbangkan opsi-opsi lain agar syarat presidensial threshold 20% bisa dihapus. Selain itu, Rizal mengatakan dari 12 kasus gugatan judicial review terkait presidensial threshold, sebagian besar diproses. Ia heran mengapa gugatannya ditolak dengan alasan legal standing, apalagi alasan Rizal Ramli salah satunya untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Yang kita ingin perbaiki ini adalah sistem yang menyangkut parpol, yang merupakan bagian dari sistem demokrasi kriminal. Mereka, parpol-parpol tersebut, berkepentingan untuk terus melanggengkan sistem-sistem demokrasi kriminal karena menguntungkan parpol-parpol secara finansial, kata Rizal. Luar biasa aneh dan sedemikian teledor serta tidak logisnya pikiran hakim MK yang mensyaratkan agar penggugat presidensial threshold harus didamping atau mewakili partai politik, lanjut dia. Lebih lanjut, Rizal Ramli kembali menegaskan penolakannya soal presidensial threshold 20%. Menurut dia, PT 20% merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal di Pilpres. Selain itu, ia menyebut ada 48 negara yang memberlakukan sistem pemilihan 2 tahap, tapi tak satu pun menerapkan sistem semacam presidensial threshold. Akibat sistem tersebut, kekuatan uang menjadi sangat menentukan bagi pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem demokrasi kriminal adalah para bandar cukong yang membantu membiaya menyewa parpol, poster, public relation, dan kampanye di media sosial sang calon, kata Rizal. Begitu calon menang, dia lebih mengabdi kepada para bandar dan cukong, melupakan kepentingan nasional dan rakyat, tutup dia. Sebelumnya, MK tak menerima gugatan tersebut lantaran Rizal dan Abdul Rahim. Abdul Rahim ini adalah pemohon yang satunya ya, yang menurut 4 hakim MK harusnya dia diterima legal standingnya karena dia adalah voter ya, pemilih. Tidak memiliki legal standing sehingga MK tak mempertimbangkan pokok permohonan tersebut. MK menyatakan Rizal tak memiliki kedudukan hukum lantaran tidak mampu membuktikan bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu merugikannya secara konstitusional. Ini aneh ya, kalau dikatakan tidak mampu membuktikannya, sudah jelas bahwa orang-orang yang berniat menjadi calon presiden itu terganjal dengan adanya presidensial threshold, sobat era sekalian. Sebagai contoh begini ya, kemarin itu ada 16 partai politik peserta pemilihan umum. Kalau presidensial threshold tidak diterapkan, akan ada 16 slot calon presiden dan wakil presiden. Dan tidak hanya didominasi oleh partai yang menjadi peserta dan sudah punya kursi atau suara di pemilu 2014 ya, karena pemilihan 2019. Jadi partai baru semacam Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo ya, 4 partai itu juga memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dalam konteks seperti ini, slot yang berkurang ini ya tentu merugikan hak-hak konstitusional seorang Rizal Ramli, karena berkali-kali dia dengan terus terang mengatakan ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi oligarki kekuasaan politik, kekuatan finansial, uang dan lain sebagainya kan pasti tidak akan berpihak kepada orang-orang semacam Rizal Ramli. Oligarki politik itu akan mengarahkan pemilihan kepada orang-orang yang memang bisa mengumpulkan uang. Mereka yang didukung oleh para cukong dan para bandar. Dan ini sudah menjadi rahasia umum sesungguhnya, sobat era sekalian, tidak perlu dibahas lebih lanjut ya. Jadi kita semua rugi sesungguhnya dengan adanya presidensial threshold. Kenapa dibilang kita tidak punya kerugian? Apalagi pemilih seperti kita
Yang di fait accompli sejak 2014-2019 hanya 2 calon saja. Harusnya kan kita bisa menikmati ya lebih banyak calon. Ya mungkin tidak 16 calon, tapi paling tidak 5 calon. Sehingga kita punya kesempatan untuk menimbang siapa yang lebih baik. Kalau kita kecewa dengan pemerintahan Jokowi jilid 1, kita bisa menengok calon lainnya. Tapi yang disodorkan cuma Prabowo Subianto kan. Padahal tidak semua orang juga suka pada Prabowo Subianto. Sehingga yang terjadi adalah semacam fait accompli. Nah, itulah sebabnya mengapa kemudian 4 orang hakim itu mengatakan harusnya diterima legal standing pemilih ini. Karena mereka dirugikan. Kalau kita baca ya, satu saja pembahasan saya dalam kesempatan ini. Kalau kita baca pasal 6A ayat 2 itu, kan di situ dikatakan partai politik gabungan partai dan atau gabungan partai politik mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden ya sebelum pemilihan umum. Itu saja. Jadi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum. Artinya sederhana kan? Kalau kita lihat legal standingnya, maka pasal itu tidak hanya berkenaan dengan partai politik yang mengajukan calon, tapi harus dipandang juga berkaitan dengan sistem pemilihan presiden secara langsung, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih presiden secara langsung. Kalau begini caranya, sama saja dengan dulu ada pemikiran ya, hendaknya calon-calon presiden itu dipilih dulu di MPR. Itu waktu itu kalau tidak salah pernah diusulkan oleh PDI Perjuangan. Dipilih dulu oleh MPR, setelah dapat 2 calon, ya kan, baru dilempar kepada masyarakat. Coba bayangkan. Itu kan sama saja seperti hari ini penerapan presidensial threshold. Memang tidak ada pemilihan oleh MPR, tapi pemilihan oleh para bandar dan para cukong, ya kan. Kira-kira begitu. Nah, apakah 2024 kita masih ingin mempertahankan praktik yang seperti itu? Akhirnya putra-putra terbaik, orang-orang yang terbaik yang kita anggap mampu menyelesaikan problem bangsa ini ya, itu tidak bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden lantaran slotting itu terbatas dan sudah di capture, sudah dirampok dalam tanda kutip oleh pemilik-pemilik modal yang membayar partai politik ya sebagai kuda tunggangan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang sebenarnya memprihatinkan sobat era sekalian. Apalagi sekarang sebelum Pilpres dimulai sudah berlaku unequality. Apa unequality-nya adalah hanya satu partai PDIP yang sudah dijamin bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Partai lainnya masih bisa karena mereka masih memiliki kursi dan yang tidak memiliki kursi masih punya suara. Tapi sekali lagi, hak mereka sangat bergantung sejauh mana mereka bisa menjalin koalisi dan aliansi. Kalau tidak, mereka akan terdepak. Itu untuk yang pernah ikut dalam Pilpres 2019. Tapi mereka yang baru akan ikut pada 2024 semacam Partai Gelora misalnya, saya yakini Partai Gelora pasti serius untuk menjadi peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, itu tidak bisa mengajukan calon. Ya hanya bisa menjadi tim hore-hore saja. Hanya jadi tim pendukung. Itu dalam perspektif partai politik. Nah, dalam perspektif pemilih, ya juga dirugikan. Karena kita hanya mendapatkan dan disodori pilihan yang terbatas. Dalam perspektif mereka ingin menjadi calon misalnya, katakanlah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Hovifah Indar Parawansa, Ganjar Pranowo, Prabowo, Sandi Uno, dan lain sebagainya. Juga akan dirugikan. Karena mereka nanti akan sangat ditentukan keinginannya oleh keinginan oligarki di dalam partai politik yang barangkali mereka harus beraliansi, berkoalisi untuk mengajukan pasangan calon. Dia tidak bisa misalnya memilih pasangan calon sendiri karena satu partai tidak cukup, harus melakukan koalisi dengan partai lain. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan calon-calon ideal. Nah, saya kira Hakim MK bukan tidak paham soal ini. Hakim MK sangat paham. Tapi masalahnya adalah sekali lagi kepentingan politik yang menyebabkan ini semua akhirnya keluarnya jadi A atau jadi B. Nah, ini menyedihkan memang.
Karena MK diharapkan berperan sebagai the guardian of the constitution, ya, penjaga konstitusi. Ini kritik, ya, soal diterima atau tidak, ya memang MK yang berkuasa, tapi paling tidak secara akademik melalui mimbar ini saya mengatakan bahwa saya termasuk yang merasa heran dan takjub ketika MK menolak legal standing presidensial threshold ini dari seorang yang berniat ingin menjadi calon presiden dan dari seorang pemilih yang ya kita tidak perlu buktikan lagi identitas dia sebagai pemilih karena stelsel kita adalah stelsel pasif aktif. Artinya seorang dicantumkan sebagai pemilih itu adalah hak. Karena dia hak, ya dia harus dicantumkan oleh negara. Bukan dia harus mendaftar ya seperti di negara lain misalnya. Dan bukan juga kewajiban. Jadi hak, karena dia hak, dia harus dicantumkan. Kalau dia tidak dicantumkan berarti yang salah bukan dia, yang salah adalah negara. Dan dia tidak boleh dihilangkan haknya yang potensial itu hanya karena dia misalnya tidak tercantum. Kalau misalnya 2019 tidak tercantum, 2024 dia masih tetap berhak untuk memilih. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ya negara kita ini bisa membuat sebuah sistem yang demokratis, sistem yang baik, sistem yang amanah, sistem yang tidak menggunakan kekuatan uang untuk melakukan atau untuk berkuasa. Ya, sobat era sekalian, itu saja dari saya ya. Banyak hal yang bisa saya bahas sesungguhnya dalam kesempatan ini, nanti lain kali kita bahas satu-satu. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.